Di hari kedua Lebaran, bus Rosalia Indah yang mengangkut puluhan penumpang tujuan Surabaya kecelakaan di tol Batang Semarang. 7 orang tewas termasuk 2 balita, belasan lainnya terluka. Bersama saya Monica Konado, inilah redaksi malam selengkapnya. Informasi berikutnya ini mengingatkan kita untuk berhati-hatilah saat berkendara. Di Kota Bogor, gara-gara lalai saat berkendara dalam kecepatan tinggi, sebuah mobil menabrak pohon dan 2 motor. 4 orang terluka, sementara di Sumedang, Jawa Barat, akibat solar muatan pickup tumpah dan berceceran di sepanjang Jalan Cadas Pangeran, sejumlah pemotor jatuh dan terluka. Pickup pengangkut solar tersebut juga menabrak minibus dari arah berlawanan. Di hari kedua Lebaran, bus Rosalia Indah tujuan Surabaya kecelakaan tunggal di tol Batang Semarang. 7 orang tewas dan belasan lainnya terluka. Dari 7 korban tewas adalah kondektur bus dan 2 balita. Sementara itu pengemudi bus Rosalia Indah yang mengalami kecelakaan tunggal di tol Batang Semarang mengaku berkendara dalam kondisi mengantuk. Sementara itu dari 7 korban tewas, 4 diantaranya sudah teridentifikasi. Kita beralih ke informasi lain. Pada hari Lebaran kedua, kepadatan arus lalu lintas terjadi di sejumlah daerah, terutama menuju titik-titik objek wisata. Di Serang, Banten misalnya, ada antrean kendaraan yang mengular hingga 4 km menuju objek wisata Pantai Anyer. Selanjutnya masih seputar hari kedua Lebaran, ribuan pemudik masih memadati area keberangkatan stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Sementara itu di Jombang, Jawa Timur pada hari kedua Lebaran, kepadatan arus mudik terjadi di jalur arteri nasional dan juga eksit tol Bandar Kedung Mulyo. Kemacetan mengular hingga 3 km. Arus balik Lebaran 2024 diprediksi terjadi pada tanggal 14 dan juga 15 April. Namun volume lalu lintas kendaraan yang menuju ke arah Jakarta sudah mulai meningkat sejak malam hari kedua Lebaran. Memasuki hari kedua Lebaran, Capres Ganjar Pranowo menggelar open house di rumah keduanya di Tawamangu, Solo, Jawa Tengah. Sementara itu Capres terpilih Prabowo Subianto menghadiri acara open house Partai Gerindra di rumah Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad di Jakarta. Anda kembali bersama kami di redaksi malam. Di Lebaran hari kedua, kemacetan panjang terjadi di jalur arteri nasional Bandar Kedung Mulyo, Jombang. 4 kali penerapan kontraflow bahkan tidak mampu mengurai kemacetan. Informasi ini kami rangkum dalam kilas peristiwa selengkapnya. Ada beragam tradisi dilakukan warga untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri. Seperti warga Pidi di Aceh yang membakar meriam karbit di hari kedua Lebaran Idul Fitri yang merupakan tradisi turun-temurun. Sementara itu, Keraton Yogyakarta menggelar Grebeg Sawal sebagai bagian peringatan Idul Fitri 1445 Hijriah atau tahun Cimawal 1957. Grebeg tahun ini dilakukan dengan cara yang baru. Selanjutnya kita beralih ke mancanegara. Kemeriahan Hari Kemenangan dirayakan umat muslim di Pakistan dan juga Iran. Usai melaksanakan sholat id, para anak-anak menyerbu pedagang balon hingga taman hiburan. Baku tembak terjadi pada hari kedua Idul Fitri di dekat sebuah masjid di Philadelphia, Amerika Serikat. 3 orang terluka tembak dalam peristiwa ini. Informasi selengkapnya kami hadirkan dalam International Minute berikut ini. Informasi dari mancanegara tadi sekaligus mengakhiri redaksi malam kali ini. Saya Monica Konado pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.